Pemirsa, guna meningkatkan kesejahteraan pelaku UMKM di Lombok Timur, PT Permodalan Nasional Madani menggelar pelatihan pengembangan kapasitas usaha bagi nasabah di Lombok Timur. Pertemuan ini bertujuan memberikan literasi keuangan berbasis ekonomi syariah untuk mendongkrak pelaku UMKM di daerah naik kelas. PT Permodalan Nasional Madani atau PNM berkolaborasi dengan Bank Rakyat Indonesia BRI dan Pegadaian melalui program pengembangan kapasitas usaha atau PKU menyelenggarakan pelatihan literasi keuangan berbasis syariah. Kegiatan ini dihadiri langsung jajaran pengurus dan Dewan Pengawas PT PNM serta ribuan nasabah PNM Mekar di Lombok Timur. Kegiatan ini dipusatkan di Balai Vokasi dan Pelatihan Produktivitas Lenek pada Kamis pagi. Eksekutif Vice Presiden PT PNM, Rajak Manan Ahmad, dalam kesempatan tersebut menjelaskan, pembinaan PNM melalui PKU ini merupakan salah satu upaya mendorong pelaku UMKM untuk dapat naik kelas dan lebih sejahtera. Guna mendukung perekonomian syariah di Indonesia, PNM melalui unitnya telah menyalurkan per 31 Mei 2023 sebesar 105,8 triliun rupiah kepada 10,7 juta nasabah di Indonesia. Kegiatan pemberdayaan dilakukan oleh PNM melalui PKU ini juga merupakan salah satu upaya PNM dalam mendorong pelaku usaha mikro dan kecil untuk dapat naik kelas dan juga untuk dapat lebih sejahtera dalam kehidupannya. Kemudian program PKU ini juga sebagai bentuk penerapan komitmen PNM dalam mendukung implementasi Sustainable Development Goals seperti sosialisasi tentang kesetaraan gender, sosialisasi terkait sanitasi, gaya hidup sehat, pengembangan UMKM, serta pendampingan usaha. Sementara Ketua Dewan Pengawas Syariah PT PNM, Haji Didin Habibudin menerangkan, pelatihan literasi keuangan adalah salah satu dari modal intelektual yang diberikan oleh PNM bagi nasabah. Dalam mendukung pertumbuhan ultramikro dan UMKM, PNM memberikan 3 modal, yaitu finansial, intelektual, dan sosial. Modal finansial diberikan melalui pembiayaan usaha produktif, sedangkan modal intelektual melalui pendampingan dan pelatihan. Sementara modal sosial, PNM membangun kepedulian nasabah melalui jejaring usaha dan sinergi bisnis yang mampu membantu percepatan usaha nasabah. Saya kira ekonomi syariah yang paling utama itu adalah ekonomi sektor real, yang pelakunya adalah kelas-kelas menengah ke bawah, dan itu yang harus mendapatkan perhatian. Implikasinya ketika kita memperhatikan mereka, maka sektor ekonomi secara global juga akan ikut terangkat. Dan kenapa? Karena ekonomi masyarakat yang UMKM ini kan sebenarnya mereka punya kekuatan. Sudah terbukti 2 kali krisis ekonomi di kita, mereka tidak bangkit. Oleh karena itu maka kita berharap kebijakan sekarang, pemberdayaan berorientasi pada mereka. Artinya ketika kita memberdayakan itu jangan sekedar melihat dari aspek keuangan, tapi juga kapasitasnya, kemampuannya juga harus ditingkatkan. Itu yang dimaksud dengan modal intelektual. Keberadaan PNM di Lombok Timur saat ini cukup dirasakan manfaatnya oleh pelaku UMKM. Berdasarkan data terakhir di Dinas Koperasi dan UMKM Lombok Timur, tercatat 23.936 pelaku UMKM yang tersebar di masing-masing kecamatan. Dalam pelaksanaan kegiatan usahanya, pelaku UMKM masih dihadapkan dengan persoalan permodalan, kualitas, hingga pemasaran. Besar harapan Pemda agar PNM melalui programnya terus membantu pelaku UMKM dalam meningkatkan usahanya. Berdasarkan data yang ada pada kita pada saat ini ada sekitar 23.936 pelaku usaha yang ada di Kabupaten Lombok Timur, tersebar di 21 kecamatan. Dalam pelaksanaan kegiatan usahanya memang hampir sama permasalahan yang dihadapi oleh pelaku UMKM kita, yaitu dari sisi permodalan, dari sisi kualitas, dari sisi pemasaran sebagainya. Itu yang dihadapi oleh pelaku kita, dan kita selaku pembina UMKM di Kabupaten Lombok Timur terus berupaya untuk bagaimana pelaku UMKM kita ini bisa dari sisi produksinya bisa memiliki daya saing.
Perputaran keuangan syariah di Nusa Tenggara Barat melalui PNM pada tahun lalu sebanyak 1,8 triliun rupiah. Khusus di Kabupaten Lombok Timur, jumlah nasabah sebanyak 121.000 orang dengan perputaran uang mencapai 321 miliar pada tahun 2022 lalu. Jumlah ini diharapkan terus mengalami peningkatan agar perekonomian nasabah bisa naik kelas. Zulfikri, Arman Zulfarozi, Selaparang TV melaporkan.